Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari dan saudara, kehidupan kita saat ini sering begitu rumit. Kita sering menghadapi tekanan, kekhawatiran, godaan, dan kerapuhan. Kita mungkin merasa tidak cukup baik, tidak cukup kuat, atau tidak cukup pantas atau siap, tidak cukup yakin mampu menghadapi. Namun Injil hari ini mengajak kita melihat bahwa Allah tidak menunggu manusia yang sempurna. Yang Ia butuhkan hanyalah hati yang mau percaya, hati yang berani berkata ya, bahkan ketika masa depan belum jelas. Hati yang terbuka bagi karya Roh Kudus, seringkali merasakan panggilan kecil dalam hati untuk lebih sabar, lebih jujur, lebih peduli, lebih memaafkan, dan lebih rendah hati. Itulah cara Allah mengetuk hidup kita. Dan mungkin kita bertanya seperti Maria, bagaimana itu mungkin? Kita merasa tidak sanggup. Tetapi jawaban malaikat tetap berlaku. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Dia yang bekerja melalui kelemahan kita. Setiap kali membaca atau mendengarkan perikop ini, hati kita selalu terhenti seperti kata-kata Maria. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami. Itu pertanyaan yang jujur, penuh keraguan, seperti ketika kita menghadapi hal-hal yang tampak mustahil.
kesulitan yang terasa terlalu berat, harapan yang terasa terlalu jauh, atau pilihan yang terasa terlalu menantang. Malaikat tidak menyalahkan keraguannya, melainkan memberinya keyakinan tentang kekuatan Tuhan yang melampaui segala batasan. Dan yang paling menyentuh adalah respon Maria setelah itu, yaitu menyatakan dirinya sebagai hamba dan menerima apa yang menjadi perkataan Tuhan. Hal ini mengingatkan kita bahwa keraguan tidak selalu bertentangan dengan keyakinan. Yang penting adalah setelah bertanya, kita pun bersedia membuka hati dan menyerahkan diri. Percaya bahwa apa yang tampak mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Dia. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.